Pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan soal okom video yang sebelumnya. Nanti kita akan dikasih waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaan ya. Oke, saksikan. Piperin merupakan zat aktif berupa senyawa alkaloid yang terkandung dalam buah merica, termasuk senyawa amida basa lemah yang dapat membentuk garam dengan asam mineral kuat. Apakah nama tanaman asal dari Simplicia yang mengandung zat aktif tersebut? A. Piper nigrum L. B. Piper retrofractum. C. Papaver somniferum. D. Pandanus conaideu. E. Paleria macrocarpa. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Piper nigrum L, di mana lada disebut juga merica atau sahang yang mempunyai nama latin Piper nigrum, sebuah tanaman yang kaya akan kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, juga pati. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Tanaman ini sudah mulai ditemukan dan dikenal sejak puluhan abad yang lalu. Sumbernya Wikipedia ya. Selanjutnya, seorang laki-laki berumur 20 tahun datang ke apotik dengan keluhan diare lebih dari 4 kali dalam 24 jam. Pasien meminta obat dan obat yang diberikan adalah norit tablet. Bagaimanakah mekanisme kerja obat tersebut? A. Menekan peristaltik usus. B. Menciutkan selaput lendir usus. C. Melepaskan kejang-kejang pada otot. D. Memberantas bakteri penyebab diare. E. Menyerap zat racun yang dihasilkan bakteri. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya E. Menyerap zat racun yang dihasilkan bakteri. Di mana prinsip kerja norit adalah ketika masuk ke dalam perut, dia akan mampu menyerap bahan-bahan racun dan berbahaya yang menyebabkan gangguan pencernaan. Kemudian menyimpannya di dalam permukaan porinya sehingga nantinya keluar bersama tinja. Selanjutnya, seorang pasien datang ke apotek dengan keluhan nyeri saat buang air kecil. Pasien didiagnosa menderita penyakit ISK dalam kurung infeksi saluran kemih dan mendapatkan terapi antibiotik cotrimoxazole selama 5 hari. Cotrimoxazole merupakan kombinasi dari 2 jenis antimikroba. Zat antimikroba apakah yang terkandung dalam cotrimoxazole? A. Trimetoprim dan amoksisilin. B. Amoksisilin dan sulfametoxazole. C. Amoksisilin dan asam clavulanat. D. Sulfametoxazole dan trimetoprim. E. Trimetoprim dan asam clavulanat. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Sulfametoxazole dan trimetoprim, di mana zat aktif cotrimoxazole ini mengandung sulfametoxazole 400 mg dan trimetoprim 80 mg. Untuk cotrimoxazole
Forte mengandung sulfamethoxazole 800, trimetoprim 160. Selanjutnya, seorang pasien atau masyarakat datang ke tenaga teknis kefarmasian dalam kurung TTK di sebuah apotek untuk membeli obat sakit kepala yang bentuknya tablet tanpa resep dokter. Obat dengan logo apakah yang dapat diserahkan kepada pasien tersebut? A. Lingkaran hitam dasar hijau. B. Lingkaran hitam dasar hitam. C. Lingkaran hitam dasar merah. D. Lingkaran hitam ada huruf K dasar merah. E. Lingkaran hitam ada tanda silang dasar merah. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Lingkaran hitam dasar hijau. Selanjutnya, seorang pasien mengeluh nyeri dada sejak kemarin. Kemudian, pasien berobat ke poli penyakit jantung dan mendapatkan resep berupa isosorbit dinitrat. Bagaimana informasi cara pemberian obat tersebut? A. Obat dikunyah. B. Obat diminum setelah makan. C. Obat diminum sebelum makan. D. Obat diletakkan di bawah lidah. E. Obat tidak boleh diminum bersama obat lain. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Obat diletakkan di bawah lidah, di mana penggunaan isosorbit dinitrat ini adalah sublingual. Selanjutnya, seorang penderita diabetes mengalami peningkatan rasa haus, sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, penglihatan kabur, lebih sering buang air kecil, kelelahan dalam kurung, lemah, perasaan lelah, dan gula darah lebih dari 180 mg per desiliter. Gejala peningkatan rasa haus disebut A. Polidipsia. B. Hiperglikemia. C. Polipagia. D. Ketoasidosis. E. Hipoglikemia. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Polidipsia, di mana untuk perawatan mandirinya yaitu mengontrol kadar gula dalam kurung glukosa darah dapat membantu. Untuk mencari perawatan medis, periksa ke dokter jika Anda yang pertama merasakan haus terus-menerus dan tanpa sebab yang jelas. Yang kedua, mengalami penurunan berat badan. Yang ketiga, merasakan gejala tanpa sebab yang jelas seperti penglihatan kabur dan kelelahan. Yang keempat, mengeluarkan lebih dari 3 liter urin sehari. Selanjutnya, seorang penderita diabetes mengalami peningkatan rasa haus, sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, penglihatan kabur, lebih sering buang air kecil, kelelahan dalam kurung, lemah, perasaan lelah, dan gula darah lebih dari 180 mg per desiliter. Diketahui bahwa penyebab penderita mengalami diabetes karena gaya hidup yang salah. Pasien mendapat terapi obat glimepirid 2 mg dengan pemakaian 1 tablet sehari. Obat glimepirid masuk dalam golongan obat apa? A. Golongan meglitinid. B.
golongan biguanid. C. Golongan sulfonil urea. D. Golongan thiazolidin. E. Penghambat enzim alfa glikosidase. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya C. Golongan sulfonil urea, di mana glimepiride termasuk salah satu golongan dari sulfonil urea. Selanjutnya, seorang pasien datang ke apotik dengan keluhan batuk produktif yang sudah berlangsung selama 3 hari dan dahaknya sangat sulit untuk dikeluarkan. Kemudian TTK memberikan obat bromheksin untuk pasien tersebut. Bromheksin termasuk obat golongan mukolitik. Selain bromheksin, golongan obat yang termasuk golongan mukolitik adalah A. Asetilsistein, B. Dextrometorphan, C. Noscapin, D. Promethazine, E. Amonium klorida. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya A. Asetilsistein. Selain bromheksin, golongan obat yang termasuk golongan mukolitik salah satunya adalah asetilsistein. Selanjutnya, seorang ibu datang ke apotik dengan keluhan anaknya sakit demam, flu, dan tidak nafsu makan selama seminggu. Ibu tersebut ke apotik meminta kepada TTK agar diberikan vitamin yang bagus agar sistem imun anaknya bias meningkat. TTK memberikan obat Stimuno yang berisi ekstrak meniran. Stimuno merupakan obat fitofarmaka. Apa yang disebut dengan fitofarmaka? A. Obat herbal yang sudah diuji secara empiris. B. Obat herbal yang sudah teruji secara praklinis. C. Obat herbal yang sudah diuji secara klinis. D. Obat herbal yang sudah teruji secara praklinis dan klinis. E. Obat herbal yang sudah beredar di pasaran. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya D. Obat herbal yang sudah teruji secara praklinis dan klinis. Selanjutnya, seorang TTK melakukan proses ekstraksi di laboratorium. Ekstraksi merupakan proses penarikan kandungan kimia yang terdapat dalam suatu bahan menggunakan pelarut tertentu. Metode ekstraksi yang dilakukan adalah dengan mengalirkan pelarut melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Metode ekstraksi apakah yang dilakukan dengan cara tersebut? A. Maserasi, B. Sokletasi, C. Destilasi, D. Perkolasi, E. Infusa. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe ini gratis. Jawabannya B. Sokletasi. Di mana metode ekstraksi sokletasi ini prinsipnya dengan mengalirkan pelarut melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Nama instrumen dan fungsinya: nomor satunya kondensor, berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Nomor 2-nya timbal, berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Nomor 3-nya pipa F, berfungsi sebagai jalannya uap Jangan lupa subscribe ya, bagi karena pelarut yang subscribe menguap dari ini proses gratis. penguapan.
4. Sifon berfungsi sebagai perhitungan siklus bila pada sifon larutannya penuh kemudian jatuh ke labu alas bulat. Untuk hal ini dinamakan satu siklus. 5. Labu alas bulat berfungsi sebagai wadah sebagai sampel dan pelutnya. 6. Hot blend berfungsi sebagai pemanas larutan. Jika ada saran, pertanyaan, dan komentar, silakan isi di kolom komentar ya. Dan saya akan mencoba untuk menjawabnya dan akan dibikinkan videonya. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya.